Halo guys, pada kesempatan kali ini gue mau sharing lagi strategi lagi teman-teman ya untuk scalpingan tentunya karena di minggu ini dan juga di bulan depan itu gue akan terus melanjutkan series tentang scalpingan. Dan video ini cocok untuk siapa? Video ini cocok buat teman-teman yang masih bingung ya strategi yang digunakan untuk scalping masih belum nemu. Nah mungkin kalian bisa cocok ya dengan video ini ya, jadi kalian bisa tonton sampai habis. Dan di video ini juga gue akan jabarin ya secara simpel ya, dan gue akan kasih lihat kalian betapa simpelnya scalpingan menggunakan strategi ini, dan kalian bisa langsung coba nanti praktekin sendiri dan kalian bisa backtest sendiri, oke? Nah, tapi sebelum itu gue mau ingetin kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua ada di description di bawah, kalian tinggal cek aja link tersebut, kalian bisa ke websitenya, terus kalian bisa daftar langsung ya. Dan kalian sudah daftar bisa langsung deposit menggunakan kode promo buat dapetin bonus deposit ya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta juga ya, karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space ya. Fitur ini sangat membantu terutama buat teman-teman yang trading di retail gitu ya, karena informasinya tuh lengkap sekali di situ. Dan juga teman-teman, kenapa kalian harus trading bersama dengan Okta? Karena Okta sekali lagi itu semuanya transparan. Tidak ada biaya yang disembunyikan, chartnya juga tidak dimanipulasi. Kalian bisa trading every time ya, kalian mau trading news atau segala macam semuanya itu akan lancar. Dan juga WD Depotnya juga mudah teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Langsung saja ya, gua akan guide kalian langsung dengan apa yang gua maksud ya. Jadi di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu dengan menggunakan Paint ya teman-teman, seperti ini. Sebentar, oke, ya. Oke, gue akan menjelaskan ya scalping simple ya. Jadi gue akan kasih judul di sini scalping yang super simple sekali. Ini gue cuman menggunakan 2 time frame aja ya. Jadi kalian syaratnya cuman pakai 2 time frame ya. Yang pertama itu adalah M1, ini tentunya untuk entry-nya, dan juga yang kedua itu adalah M30 teman-teman ya. Ini untuk acuannya. Ya, jadi sesimpel itu aja, oke? Nah, jadi ini ada 2 time frame, gunanya untuk apa? Yang pertama M30 ini adalah untuk melihat candle per candlenya. Ya, jadi sekali lagi ya, scalping di sini ini bisa kalian gunakan di berbagai instrumen ya, atau berbagai pair juga ya. Kalian bisa mau di forex ya seperti Euro USD dan segala macam, atau kalian bisa di gold juga XAU USD. Dan di contoh kali ini gue akan gunakan gold. Kenapa? Karena scalpingan di gold itu lagi menarik ya, karena range-nya besar, jadi opportunity kalian itu untuk mendapatkan keuntungan bisa jauh lebih besar juga ya. Nah, jadi di M30 ini ya, ini kalian tuh cuma melihat pergerakan atau behavior candle-nya seperti apa gitu ya. Behavior candle seperti apa yang bisa dijadikan bias nanti ya, menjadi bias atau menjadikan acuan ketika kalian mau entry di M1. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, nanti di M1-nya kita hanya menggunakan retracement trading ya. Jadi retracement trading itu ketika dia koreksi ya, itu kita baru bisa entry ya. Begitupun juga kalau mau buy, jadi koreksi itu harus turun. Kalau mau sell ya koreksinya tuh naik, kita baru bisa sell gitu ya. Intinya seperti itu aja, sangat-sangat simple teman-teman. Dan di sini gua akan coba langsung saja ke trading view ya, di sebelah sini. Buat nyontohin kalian langsung gimana maksudnya. Oke, sebentar, di sini gue matiin dulu semuanya, terus gue bisa langsung ke M30 dulu ya. Di sini gue remove semuanya. Oke. Ya, ini adalah chart dari XAU USD teman-teman. Kalian bisa lihat ya di M30-nya ya, seperti ini bentukannya. Oke, yang kita bisa lihat dari M30 itu adalah yang gue bilang tadi ya, karena kita scalping, kita kan kalau scalping itu tradingnya tuh cepet ya, atau singkat seperti itu ya. Jadi kita cukup menggunakan M30 sebagai bias. Nah, yang diperhatikan apa? Behavior candle-nya. Di M30 kita lihat 3 candle yang sudah tercetak terakhir. Di sebelah sini itu adalah bearish candle dengan impulsif, dan di sini juga masih bearish candle ya. Jadi teman-teman ya, di candle yang sebelah sini kita masih asumsikan bahwa harganya ini akan masih terus bearish, karena di sini belum ada kecenderungan untuk jadi bullish teman-teman ya, seperti itu. Nah, terus yang kita bisa tandain itu adalah seperti biasa high-nya yang kita tandain seperti ini. Terus kemudian di low-nya kita tandain juga ya seperti ini. Dan kemudian di mid-nya ini juga kita tandain ya teman-teman, tengahnya seperti ini. Nah, ini buat jadi acuan kita saja. Oke.
Nah, ya sudah, kita tinggal ke M1 saja, teman-teman. Nah, di M1 ini kita sudah lihat, oke, di M30-nya tadi dia mau turun, berarti kita kan mindsetnya tuh mau nge-sell, teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ke area di atas tengah-tengahnya, berarti ini sudah bagus masuk ke zona sell-nya, teman-teman. Jadi ya udah, dengan patokan seperti ini kita bisa short position ya, diambil di sebelah sini. Dan juga stop lossnya cukup di atas garis kuning ini atau di high-nya si candle M30, karena kan kita mainnya tuh candle per candle di M30-nya, teman-teman ya. Seperti itu, dan ya sudah, seperti ini kita bikin risk ratio 1/1,5, selesai. Kita punya tradingan, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja ya. Jadi kita nggak butuh yang ribet-ribet dan segala macam. Kita cuma lihat behavior candlenya di M30 seperti apa. Di patokan candle sebelumnya, kalau misalnya candle sebelumnya ini masih bearish ya, masih bearish yang sangat impulsif seperti ini, kita expect di M30 berikutnya itu dia akan melanjutkan bearishnya atau akan terjadi candle bearishnya. Jadi kita harus masih bisa nge-sell di time frame M1-nya ya. Nah, di M1-nya seperti ini, teman-teman ya. Dia sudah masuk ke area atas di sebelah sini. Kalau misalnya kalian pengen, kalian bisa menggunakan Fibonacci juga. Seperti ini kalian acuannya. Terus kalian bisa pakai di 61-nya seperti biasa, teman-teman ya, di 50 sampai 768 itu buat entry-nya. Ya udah seperti ini, dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, ini live teman-teman, tidak diganggu gugat. Dan dia benar-benar turun ya, dan ini udah hampir sampai ke TP kita ya. Dan kalian kalau kondisi seperti ini, kalian tinggal BP-in aja, dan ini sudah risk free teman-teman ya. Nah, trading seperti inilah yang harusnya kalian kalian cari dan kalian pelajari untuk scalpingan kalian. Dan ini cepat sekali. Dari tadi kita analisa ya, sampai sekarang tuh cuman nggak ada 3 menit itu sudah hampir close posisi, atau tadi bahkan kalian bisa close posisi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ambil di sebelah sini di bawah, ini 313, 316 sudah 30 pips. Segampang itu 30 pips teman-teman dalam waktu 3 menit ya. Jadi caranya tuh cuman sesimpel itu. Kalian bisa langsung backtest sendiri, kalian bisa coba sendiri gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya mau gue sharing teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, di bulan depan yaitu setiap minggunya gue akan melanjutin seri scalping. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar scalping nih, kalian wajib follow atau subscribe akun ini atau channel ini teman-teman ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga kalian bisa share, like video ini ke teman-teman kalian yang lain juga ya, supaya yang pengen belajar kita bisa belajar bareng. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah nyempatin nonton video ini. Dan gue ucapin sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye-bye.